Halo Sobat Pendadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Nah, kali ini Pendadi akan membahas mengenai bagaimana kita bisa memilih sahabat sejati atau sahabat palsu. Ini ada suatu ulasan cerita ya, ada anak bernama Peggy. Peggy ini merasa dia adalah bukti tidak semua sahabatnya itu mempengaruhi ke arah yang baik. Peggy ini umur sekitar 23 tahun ya. Ketika masih remaja, Peggy ini terpaksa untuk meninggalkan rumah. Tetapi ia menjadi sahabat dari teman-temannya yang rohaniawan bernama Bill dan Lila. Mereka memulai hal-hal yang baik menurut firman Tuhan ya. Kemudian Peggy ini merasakan bulan-bulan bersama dengan Bill dan Lila ini penuh dengan sukacita dan bahagia. Puas dengan apa yang dinamakan damai di dalam hati. Namun suatu hari ia mulai ingin memiliki banyak teman di luar dari rohaniawan ini ya. Dia mulai berkenalan dengan banyak orang. Namun apa yang diajarkan ketika dia mulai mengenal banyak orang? Dia mempunyai teman bernama banyak sekali ya, ada laki-laki dan perempuan. Namun teman-temannya yang di luar Bill dan Lila ini, mereka itu hidupnya semaunya seperti layaknya anak-anak yang nakal. Mereka menggunakan narkoba, kehidupan bebas, terus melakukan seks bebas seperti itu. Kemudian ketika Peggy ini akhirnya secara lambat laun dia mulai terpengaruh dengan pergaulan yang seperti itu, dan akhirnya dia mulai terjerat dengan kehidupan moral yang buruk. Suatu hari kembalilah Bill dan Lila ini untuk datang kepada Peggy. Kemudian dia mulai membahas apa yang telah dilakukan Peggy ini sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya si Peggy ini menangis, merasa menyesal dengan apa yang dia lakukan. Karena apa ya? Memang remaja pada umumnya selalu ingin mencari jati diri, masih ingin mencari jati dirinya untuk bisa siapa sih sebenarnya aku, apa sih mau aku, kenapa sih aku kok nggak boleh begini, nggak boleh begitu, terus kenapa aku kok harus mematuhi orang tua, kenapa kok aku harus takut sama Tuhan. Nah itu adalah memang diri pribadi para remaja semuanya yang ingin mencari jati diri. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan teman-teman yang baik, pastinya kita akan menjadi anak-anak yang baik. Tetapi kalau kita selalu bergaul dengan teman-teman yang buruk, yang teman-teman yang toksik, yang selalu mengajarkan semuanya itu bebas, itu enggak apa-apa, nakal tuh enggak apa-apa, seperti itu ya. Tetapi nakal yang tidak beraturan, yang menentang firman Tuhan, itu akan membuat si Peggy ini ya menjadi enggak baik juga. Karena ada suatu nasihat dari Tuhan ya, pergaulan yang buruk bisa membuat pergaulan baik ini terpengaruh menjadi pergaulan buruk. Jadi kita harus bijak, hikmat dalam memilih-milih dalam pergaulan, karena jangan sampai kita tersesat di dalam pergaulan yang buruk itu tadi. Karena meskipun kita seolah-olah gini ya, kita berada di lingkungan yang buruk, misalkan teman-temannya merokok, menggunakan narkoba, hidup seks bebas, mungkin kita pertama nggak terpengaruh dengan hal itu. Tetapi manusia itu bisa berubah loh. Manusia itu tidak kuat dengan hal yang seperti itu. Apalagi kita melihatnya setiap hari.
itu pasti akan membuat mental kita akan suatu saat juga akan ikut terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Karena hal itu memang bisa membuat kita bisa terpengaruh jika kita terus di dalam pergaulan itu. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang maju secara rohani, suka membaca firman, patuh sama orang tua, tahu mana yang buruk yang baik, misalkan merokok kan nggak baik, minum minuman keras juga nggak baik, hubungan seks moral kan nggak baik. Nah, ketika kita sudah tahu antara yang buruk dan baik, maka itulah nanti yang akan mempengaruhi mental kita, mindset kita, sampai kapanpun kita akan menjadi seperti itu. Jadi berhati-hatilah untuk memilih teman, karena yang pasti teman sejati tidak akan pernah menyeret kita ke hal-hal yang buruk, yang menyimpang dari peraturan Tuhan. Nah, terus lalu bagaimana caranya kita mencari sahabat? Rasanya takut ya, nanti nggak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk teman kita, karena kadang mereka seolah-olah seperti baik, tetapi ternyata pada akhirnya menjerat kita ke hal yang buruk. Nah, pembahasan berikutnya kita akan bahas soal ini. Salam Bunda Di.